kita akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah tentang seorang pemalas yang sebenarnya pintar. Dan dalam kisah ini kita akan mendapatkan jawaban bagaimana agar seorang pemalas itu mau berusaha lebih keras dan mengalahkan rasa malasnya. Simak kisah ini sampai akhir agar bisa kita pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berjumpa lagi di channel Aris Panji. Sholawat serta salam junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika di zaman dahulu di sebuah pinggiran kota hiduplah seorang pemuda bersama kedua orang tuanya. Di sebuah gubuk kecil pemuda itu bernama Badron. Seorang pemuda yang sangat pemalas. Kegiatannya sehari-hari adalah membantu sang ayah di sawah untuk mengusir burung pipit yang hendak memakan padi. Di saat orang lain menggunakan galah dan ketapel untuk mengusir burung di sawah, Badron memilih untuk memasang tiang kayu di berbagai sudut dengan memasangkannya rumbai-rumbai, lalu menyambungkan satu sama lain dengan tali. Tujuannya tidak lain adalah agar ia bisa tiduran di sawah dan mengusir para burung. Tanpa harus berdiri, sang ayah sebenarnya sedikit khawatir dengan tabiat malas anaknya. Ia takut jika nanti ia sakit Badron tidak akan bisa mengurus semua pekerjaan ayahnya di sawah. Namun karena pekerjaannya selalu ia selesaikan, sang ayah tidak pernah benar-benar marah kepadanya hingga suatu ketika di musim kemarau saat padi di sawah benar-benar membutuhkan perhatian. Lebih-lebih sang ayah tiba-tiba jatuh sakit dan mau tidak mau semua pekerjaannya di sawah harus ditangani oleh Badron. Beberapa minggu berlalu tetapi sang ayah tidak kunjung sembuh dan apa yang ditakutkannya pun benar-benar terjadi di tengah musim kemarau itu. Padi yang telah susah payah mereka rawat kini telah rusak dan kekurangan air. Badron tidak mampu mengurusnya sendirian. Ia tidak terbiasa bekerja terlalu keras. Tabungan keluarga yang kini semakin menipis oleh kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan berobat sang ayah kini membuat keluarga itu dilanda kebingungan. Hasil panen yang diharapkan akan menjadi berkurang, padi mereka kini juga telah sirna. Malam itu Badron hanya termenung di bawah langit malam merasa tidak berguna dan kecewa. Sebagai seorang pemuda desa, pekerjaan di sawah seharusnya bukanlah hal yang berat. Namun karena kebiasaan bermalas-malasan dan tidak pernah bekerja keras, kini satu-satunya harapan keluarganya untuk bertahan hidup telah sirna. Ia bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan paginya terdengar sayup-sayup kerumunan warga di desa itu. Dari rumahnya Badron mendekat menuju kerumunan itu. Di sana ia mendapati seorang prajurit kerajaan tengah menyampaikan pengumuman bahwa untuk merayakan hari ulang tahun, sang pangeran akan mengadakan perlombaan di kerajaan dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah 1 peti emas. Mengingat keungangan keluarganya yang sudah berada di ujung tanduk, Badron tanpa berpikir panjang menyatakan untuk mengikuti perlombaan itu yang dimana langsung ditertawakan oleh para penduduk desa. Yang mendengar pengumuman itu, bagaimana mungkin seorang pemalas seperti dirinya bisa memenangkan perlombaan itu yang dimana para peserta dari perlombaan itu berasal dari segala penjuru kerajaan. Namun begitu sang prajurit tetap memberitahukan kepada Badron bahwa perlombaan itu akan diadakan 3 hari lagi di dekat istana raja. Mengingat lokasi desanya yang berada di wilayah pinggiran membuat Badron harus berangkat 2 hari sebelum perlombaan itu dimulai. Meski kedua orang tuanya merasa tidak yakin dengan kemampuan anaknya untuk mengikuti lomba itu, mereka tetap memberikan izin dan mendoakannya bukan karena kemenangan yang diharapkan kedua orang tuanya, tetapi harapan agar perjuangan Badron kali ini bisa menjadi awal perubahan dirinya menjadi lebih rajin dan bekerja keras. 3 hari sudah berlalu setelah keberangkatan Badron, kini perlombaan itu akan dimulai. Para peserta kini dikumpulkan di tepi sebuah danau yang berada tidak jauh dari istana kerajaan. Melihat peserta lainnya yang sebagian besar memiliki tubuh yang bagus dan terlatih membuat nyali Badron menjadi ciut. Bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan orang-orang itu dalam adu ketangkasan? Namun begitu perlombaan apa dan aturan apa yang akan diperlakukan belum disampaikan. Ia berharap akan ada aturan yang menguntungkannya. Badron menarik nafas panjang dalam mencoba, mengingat alasannya berada di sini, yaitu keluarganya yang harus bertahan hidup dan sang ayah yang harus berobat ke kota. Setelah semua peserta terkumpul, barulah peraturan perlombaan itu dibacakan. Semua peserta memperhatikan hari ini akan diadakan perlombaan untuk menyeberangi danau sejauh 1 km. Gunakan kemampuan kalian sebisanya, otot, tenaga, pengalaman hingga kecerdasan. 3 orang pertama yang mencapai seberang akan menuju ke babak selanjutnya. Untuk memperebutkan hadiah utama 1 peti emas dilarang bekerja sama atau saling menjatuhkan. Setelah ratusan peserta itu mengerti semua peraturan yang dibacakan, kini hitungan mundur telah dimulai. Perlombaan itu pun dimulai 3, 2,
1. Mulai terlihat semua peserta melompat ke danau, mereka mulai berenang dengan pengalamannya masing-masing. Terlihat juga para pengurus lomba berjaga-jaga sepanjang danau. Jika saja ada yang tenggelam karena lelah setelah diperhatikan, ternyata ada satu peserta yang belum melompat, dia adalah Badron. Saat yang lain tengah berenang sekuat tenaga, dia masih terdiam di pinggir danau dan terlihat berpikir tidak mungkin aku menang jika ikut melompat dan mengadu tenaga. Pikir pemuda pemalas itu, dan tanpa diduga ia malah berlari menjauh dari danau dan masuk ke sebuah hutan kecil. Sallallahu ala Muhammad. Beberapa saat kemudian Badrun muncul dengan batang kayu yang sudah rapuh dan ringan. Yang satu dia dorong ke danau sebagai rakit dan satunya lagi yang pipih dan kecil ia gunakan sebagai dayung. Ternyata hanya Badrun yang mengerti betul bahwa itu adalah perlombaan menyeberangi danau. Ini adalah perlombaan menyeberangi danau, bukan perlombaan berenang. Setidaknya itu yang aku dengar, pikir Badrun di dalam hatinya. Aku memang tidak memiliki otot, tenaga, dan pengalaman berenang. Tetapi aku memiliki sedikit kecerdasan dan tekad yang kuat, pikir Badrun sembari memacu batang kayu itu sebagai rakit perlahan-lahan namun pasti. Badrun mulai mengejar para peserta lain yang sudah mulai melambat karena kelelahan, dan beruntung sekali Badrun sanggup menuju finish dan di posisi ketiga sebagai peserta terakhir yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Dua peserta lainnya adalah pria dengan otot yang sangat bagus dan tubuh yang terlatih. Setelah diberikan waktu beristirahat selama 1 hari itu, dan keesokan paginya acara puncak pun dimulai. Ketiga peserta dikumpulkan di sebuah padang rumput yang luas, dan disediakan bongkahan kayu berbentuk kubus dengan sama besar dan berat di depan masing-masing. Peserta kemudian dibacakanlah aturan perlombaan penentu itu. Perlombaan kali ini adalah mendorong bongkahan kayu yang ada di depan kalian sejauh 1 km, dan di belakang kalian telah disediakan berbagai macam benda. Kalian hanya boleh mengambil satu sebagai alat bantu dan tidak boleh ditukar. Maka dari itu pikirkanlah dengan baik dan seperti perlombaan. Sebelum itu gunakanlah otot, tenaga, pengalaman hingga kecerdasan yang kalian miliki. Perlombaan yang sangat berat tentunya. Namun mengingat hadiahnya adalah 1 peti emas, tentu itu sangat pantas untuk diperjuangkan. Setelah ketiga peserta mengerti, dimulailah hitungan mundur untuk memulai perlombaan itu. 3, 2, 1 mulailah lomba tersebut, dan riuh penonton terdengar begitu antusias dengan perlombaan tersebut. Ketiga peserta serentak berjalan menuju ke belakang mencari satu alat yang paling tepat, dan di sana terdapat tali, gunting, sarung tangan, kayu, rantai, pisau, dan banyak benda lainnya. Mereka harus pintar memilih sebab hanya boleh mengambil satu dan tidak boleh ditukar. Peserta pertama tidak mau terlalu lama menghabiskan waktu. Di sini ia segera mendorong kayu itu agar segera sampai tujuan. Dia mengambil tali sebagai alat bantu untuk menarik bongkahan kayu itu. Peserta kedua yang tidak mau tertinggal. Dia segera mengambil kayu dan berencana menggunakan kayu itu sebagai alat jungkit untuk memindahkan bongkahan kayu itu perlahan-lahan. Sedangkan Badrun masih terdiam di tempat, ia memikirkan satu persatu bagaimana benda-benda itu bisa memudahkannya untuk memindahkannya bongkahan kayu tersebut. 10 menit telah berlalu, si peserta pertama memanfaatkan tali dan ototnya yang besar. Kini ia sudah mampu membawa bongkahan kayu itu sejauh 50 meter dan peserta kedua yang juga memiliki otot yang kekar berada hanya 5 meter di belakangnya. Sedangkan Badrun masih duduk di depan tumpukan alat bantu itu dan tidak bergeming. Dan ia 30 menit telah berlalu tanpa diduga kedua peserta di depan bisa melaju lebih kencang. Mereka terlihat mulai terbiasa dan menemukan celah dari teknik masing-masing agar lebih efisien. Mereka kini sudah memindahkan bongkahan kayu tersebut sejauh 200 meter. Sedangkan di sisi lain Badrun terlihat sudah memutuskan untuk menggunakan sebuah alat, dan alat pilihannya adalah sebuah pisau. Para penonton dan panitia terlihat heran melihat pilihan pemuda itu. Mereka bertanya-tanya bagaimana pemuda itu akan memindahkan bongkahan kayu dengan sebuah pisau. Namun bukannya mulai mendorong bongkahan kayu itu, Badrun malah memahat setiap sudut bongkahan kayu berbentuk kubus itu. Beruntungnya meskipun berat bongkahan kayu itu sangat mudah dipahat perlahan tapi pasti. Terlihat Badrun ternyata tidak mengupas bongkahan kayu itu sembarangan. Semua penonton bersorak melihat apa yang terjadi. Bentuk bongkahan kayu itu kini bukan lagi kubus melainkan seperti bola. Kini Badrun sudah menghabiskan waktu 1 jam memahat kayu itu dengan pisau. Setelah memperhitungkan waktu yang ia butuhkan untuk mengejar kedua lawannya dan menyesuaikan berat bola kayu itu dengan tenaganya, kini Badrun mulai mendorong kayu itu dan seketika para penonton bersorak riuh. Lihat bola kayu itu bisa Badrun dorong dengan mudah. Badrun mendorong sekuat tenaga berharap bisa mengejar kedua lawannya yang sudah meninggalkannya sejauh 600 meter. Sekarang aku hanya perlu fokus mendorong, tidak ada waktu lagi, pikir Badrun.
Dia terus mendorong dan mendorong, tidak lagi mempedulikan keberadaan lawannya. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya ia bekerja sekeras ini. Merasakan peluh lelah letih seperti ini hanya untuk memberikan harapan untuk keluarganya yang kini menguatkan asalnya hingga saat ia sanggup menyelesaikan lomba itu. Sebagai orang pertama, semua penonton dan para penyelenggara bersorak-sorak dan tidak ada yang menyangka sebelumnya jika seorang pemuda dengan tubuh biasa bisa mengalahkan peserta dengan tubuh yang kuat dan terlatih. Seorang pemalas dengan kecerdasan memenangkan lomba dengan bantuan semangat yang keras dan tekad untuk berpikir. Lihatlah teman-teman, orang pemalas biasanya adalah orang yang cukup cerdas dan bisa melakukan banyak hal dengan baik. Namun masalahnya mereka memang pemalas, dan di dalam kisah ini kita bisa melihat untuk mau berusaha lebih keras dan memaksimalkan potensinya. Seorang pemalas membutuhkan alasan dan tujuan yang besar. Sebagaimana Badrun yang berpikir untuk keluarganya, untuk termotivasi oleh keadaan keluarganya yang terpuruk. Sebab itu teman-teman yang merasa masih sulit untuk bergerak dan senang bermalas-malasan, carilah alasan dan tujuan yang besar dalam hidupmu untuk membakar semangatmu. Jangan biarkan ibumu menanggung malu. Setiap minggu jangan biarkan ayahmu dan ibumu merasa gagal karena tak sanggup mendidikmu. Dan jangan biarkan mantanmu terus meremehkanmu sebagai seorang pemalas, sebab masih saja menganggur. Carilah alasan sebesar mungkin kenapa kamu harus berjuang lebih keras. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini membantumu. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di kisah berikutnya yang penuh makna. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi, sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.